Nah, baik, selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan memasuki materi kita tentang gaya dan gerak. Nah, apakah adik-adik tahu gaya itu apa? Nah, di sini gaya itu sendiri adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Di sini kita memasuki pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu mengambil ada 4 pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi perubahan benda dari diam menjadi benda bergerak. Contohnya seperti meja yang awalnya diam, ketika kita menggeserkan maka akan bergerak. Itu yang disebut dengan gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi benda diam. Contohnya seperti pada saat adik-adik bermain sepak bola, di mana bola yang kita tendang ke gawang atau ke lawan kita, maka pada saat bola itu ditangkap oleh kiper, akan bola itu akan diam, sehingga itu yang dinamakan perubahan yang bergerak akan menjadi diam. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pengaruh yang ketiga, yaitu gaya yang mempengaruhi arah gerak benda. Nah, contohnya seperti seorang pengemudi yang membawa bis. Nah, di situ pada saat melajunya bis, seorang sopir melihat bahwa arah jalannya berbelok ke arah kanan, sehingga sopir tersebut memutar setir ke arah kanan, maka otomatis bisnya juga akan mengikuti arah setir tersebut ke arah kanan, sehingga terjadinya arah gerak benda tersebut. Yang berikutnya kita masuk ke pengaruh yang keempat, gaya yang dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Di sini ibu mengambil contohnya seperti gelang karet, di mana gelang karet itu awal mulanya berbentuk bundar, yang ketika kita menarik karet tersebut akan berbentuk wujud menjadi panjang atau melebar begitu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya gaya gesek, di mana gaya gesek tersebut pada saat kita bermain sepeda. Nah, di situ gaya gesek tersebut terjadi ketika saat sepeda itu melaju dengan sekuat tenaga atau kencangnya sepeda melaju, tiba-tiba kita merem sepeda tersebut sehingga permukaan aspal dan bahan sepeda tersebut terjadi gesekan, maka disitulah terjadinya gaya gesek. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet itu timbul karena adanya dorongan yang berasal dari magnet. Contohnya seperti ketika magnet itu menarik besi. Yang berikutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya seperti buah yang jatuh dari pohon. Yang keempat, gaya otot. Gaya otot itu sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan. Contohnya yang ibu ambil seperti kita menggesekkan meja, itu menggunakan otot tangan kita. Yang berikutnya, gaya listrik. Nah, gaya listrik itu sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya seperti kipas angin, di mana kipas angin tersebut itu bergerak karena adanya berhubungan dengan listrik. Yang berikutnya, gaya pegas. Nah, gaya pegas itu sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda. Contohnya kerja benda elastis. Contohnya seperti kita bermain katapel. Nah, adik-adik, sekian materi dari ibu. Semoga materi ini bermanfaat untuk adik ke depannya, dan kita akan melanjutkan ke minggu yang akan datang. Terima kasih, see you next time.